Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hapus hasrat ingin berzina dengan 11 peringatan ini. Sesungguhnya setan akan terus berusaha mencari cara bagaimana agar manusia bisa terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ketika satu cara telah dilakukan dan berhasil ditepis oleh seorang manusia, maka setan akan melancarkan cara lain yang lebih licik. Setan tak pernah merasa lelah ataupun bosan untuk terus menggoda hamba Allah, hingga manusia pun banyak terjerumus akibat godaannya tersebut. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Salah satu pintu yang dijadikan andalan setan dalam menjerumuskan manusia adalah pintu zina. Lewat hal yang terlihat sepele, setan terus menambah dan menambah lagi porsi menuju zina, hingga akhirnya hamba itu pun mulai merasa betah, bahkan enggan untuk keluar dari sana. Bagi seorang muslim, ketika hasrat ingin berzina mulai membuat sesak dada dan membuat sekujur tubuh merasakan getaran yang seakan tidak bisa ditahan, maka segeralah mengingat Allah dan mohonlah pertolongan kepadanya. Ingatlah pula akan 11 peringatan ini yang dimana ketika kita menghayati dan terus mengingatnya, maka keinginan untuk melakukan perbuatan hina tersebut bisa hilang dan kabur dari diri kita. Berikut adalah 11 peringatan penghapus hasrat zina. Pertama, ingatlah bahwa zina adalah dosa besar. Kita ketahui bahwa jika seorang telah berzina, maka berarti ia telah merelakan dirinya menerima dosa yang amat besar dan akan susah hilang meski telah melakukan amalan soleh. Kedua, orang yang melakukan zina akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Allah telah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ketiga, akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Ingatlah bahwa malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak melakukan dosa sedikit pun, sehingga doa yang dikabulkannya akan langsung didengar dan dikabulkan oleh Allah. Jadi, jangan sampai malaikat melaknat kita karena melakukan perbuatan yang hina tersebut. Keempat, bukanlah termasuk umat Rasulullah. Ketika seorang merasa mengaku muslim, namun ia tetap melakukan zina tanpa merasa bersalah, maka ia bukanlah seorang muslim ketika di akhirat kelak. Dengan kata lain, ia bukanlah umat dari Rasulullah yang akan bersamanya di surga Allah. Kelima, mendapatkan hukuman rajam dan hukuman cambuk. Pezina yang telah menikah maka termasuk kategori zina yang sangat besar, sehingga pelakunya harus dirajam hingga meninggal dunia. Sementara pelaku zina yang masih berstatus bujangan atau belum menikah, maka ia harus didera atau dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Keenam, memperoleh kesialan demi kesialan yang terus menerus. Kenikmatan zina tak akan sebanding dengan berbagai kesialan yang akan diperoleh pelakunya, hingga ia akan merasakan buah penderitaan yang amat sangat. Ketujuh, amalan ibadah selama 40 tahun hangus. Perbuatan maksiat terhadap Allah tersebut tak hanya berbuah dosa besar saja, namun
juga ibadah atau amalan soleh yang telah ditabung selama 40 tahun akan hangus dan terbakar karena panasnya dosa. Jika umur kita hanya 63 tahun dan mulai balik umur 15 tahun, maka sisa umur untuk beramal hanya 48 tahun. Jika umur itu dihapus amalan baiknya selama 40 tahun, maka berarti kita hanya memiliki 8 tahun saja, dan itu pun tak akan bisa mengganti kenikmatan yang Allah beri, meski hanya kedipan mata. 8. Akan terus memperoleh siksa hingga keluarga yang dizinai, yaitu orang tuanya, memaafkan orang yang menzinai. Bagaimana bisa keluarga dari yang dizinai dengan mudahnya memaafkan pelaku perzinahan? Dengan begitu, sangat sulit seorang pezina untuk terhindar dari siksa Allah karena perbuatannya tersebut. 9. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tak terbayangkan betapa malu dan hinanya seorang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Selain ia sendiri yang rugi dunia akhirat, keluarganya pun akan merasa malu dengan kematian tersebut dan akan menjadi aib keluarga seumur hidup. 10. Busuknya organ vital di dalam kubur. Ketika berada di alam kubur, seorang pezina akan mendapatkan siksa yang amat perih dan menyiksa, yakni membusuknya organ vital yang menjadi sumber dari dosanya tersebut. 11. Dibangkitkan dalam keadaan muka yang hitam pekat. Ketika hari kebangkitan ditetapkan, maka para pezina akan bangkit dengan wajah yang hitam pekat. Bukan itu saja, karena ia juga akan dimasukkan dalam telaga Galatohnah yang mendidih, sehingga tubuh pendosa tersebut akan mendidih dan penuh bau busuk. Astagfirullah, semoga kita semua dihindarkan dan disadarkan dari hasrat untuk melakukan perzinahan. Semoga keluarga kita pun, entah itu suami, istri, anak, atau anggota keluarga yang lainnya, dijauhkan dari perbuatan tersebut dan ditakdirkan mengisi hari-hari dengan amalan soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.